Kisah cinta bos sombong dan gadis cantik berkerudung seorang barista kafe. Pura-pura benci malah cinta mati. Kehidupan Naira. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui jendela kaca kafe yang hangat. Aroma kopi yang baru digiling dan roti panggang yang hangat memenuhi udara, menciptakan suasana yang membuat siapapun ingin menetap sebentar. Di balik kaunter, Naira Putri sibuk menyiapkan pesanan. Gerakannya cekatan. Tangannya lincah memadukan espresso dengan susu hingga membentuk latte art yang cantik. Naira, gadis cantik berkerudung berwarna pastel, selalu tersenyum ramah pada setiap pelanggan. Tidak peduli seberapa banyak pesanan menumpuk, atau seberapa kasar seorang pelanggan menuntut, senyumnya tetap sama, hangat dan tulus. Hari-harinya mungkin berat, tapi ia percaya bahwa keramahan bisa membuat hidup lebih ringan, bahkan di tengah perjuangan. Selamat pagi, Pak Randy. Cappuccino kesukaan Anda, ya? Sapanya sambil menyerahkan gelas beruap hangat. Pak Randy, pelanggan tetap, tersenyum dan mengangguk puas. Di balik kesibukannya, Naira selalu memikirkan masa depannya. Ia bekerja di kafe ini bukan hanya karena ia menyukai kopi, meski benar ia memang menyukai aroma biji kopi yang digiling dan suara mesin espresso yang berdengung, tetapi juga karena ia harus membiayai hidupnya sendiri. Sewa kamar, tagihan listrik, hingga kebutuhan sehari-hari, semuanya ada di pundaknya. Meski bekerja keras, Naira tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa setiap tetes keringat yang jatuh hari ini adalah investasi untuk masa depannya. Kadang ia duduk sebentar di belakang kaunter, mengamati pelanggan yang tertawa bersama teman-temannya, dan tersenyum dalam hati. Ia tahu, suatu hari nanti, usahanya akan membuahkan hasil. Ketika jam menunjukkan pukul 9, kafe mulai dipenuhi pelanggan yang datang dari kantor dan mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas sambil menyeruput kopi. Naira bergerak cepat, menyiapkan pesanan satu persatu, namun tetap menyapa dengan hangat. Terima kasih sudah datang, semoga hari Anda menyenangkan. Ucapnya setiap kali menyerahkan pesanan. Di mata banyak orang, Naira mungkin hanya seorang barista biasa. Tapi bagi mereka yang memperhatikannya, Naira adalah sosok yang inspiratif, mandiri, ceria, dan gigih. Ia tahu, hidup tidak akan selalu mudah, tapi dengan senyum dan kerja keras, ia bisa melewati setiap hari dengan penuh harapan. Disinilah Naira memulai hari-harinya, di balik aroma kopi dan cangkir hangat, tanpa disadari bahwa langkahnya yang sederhana ini akan segera bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Seseorang yang sombong, kaya, dan penuh misteri. Kehidupan Aldo. Aldo Pratama duduk di kursi kulit hitam yang empuk di ruang kantornya di lantai atas kafe mewah. Pemandangan dari jendela kaca besar menampilkan jalanan kota yang sibuk, mobil-mobil melintas cepat, dan orang-orang yang terburu-buru memulai hari mereka. Aldo mengamati semuanya dengan mata tajam, seolah ia bisa membaca setiap gerak-gerik dan niat orang-orang di bawah sana. Sebagai pemilik kafe besar yang terkenal dengan konsep modern dan pelayanan sempurna, Aldo hidup di dunia yang serba cepat dan kompetitif. Ia selalu menuntut kesempurnaan, bukan hanya dari dirinya sendiri, tetapi juga dari setiap orang yang bekerja di bawahnya. Karyawan yang lambat, tersenyum terlalu lama, atau melakukan kesalahan sekecil apapun sering membuat Aldo mengerutkan kening dan melontarkan komentar pedas. Kenapa cappuccino ini berbusa tidak merata? Tanyanya tajam pada seorang barista muda yang tampak gugup. Ulangi, dan kali ini pastikan sempurna. Pelanggan kita membayar bukan hanya untuk kopi, tapi pengalaman. Aldo hidup dengan aturan dan target. Setiap jam, setiap pesanan, bahkan setiap senyum karyawan seakan menjadi refleksi dari kualitas kafenya. Ia jarang tersenyum, jarang bersikap hangat, dan selalu menekankan efisiensi serta hasil. Bagi Aldo, perasaan manusiawi, rasa lelah, cemas, atau sedih, adalah kelemahan yang harus ditutupi atau diabaikan. Meskipun tampak keras,
Aldo bukan orang yang sembarangan. Ia cerdas, perfeksionis, dan memiliki insting bisnis yang tajam. Kafenya bukan hanya sekadar tempat minum kopi, tapi simbol status dan prestise. Setiap detail, dari desain interior hingga aroma kopi yang tercium ketika pintu terbuka, harus sempurna. Hari ini, Aldo menerima laporan keuangan bulanan. Ia menatap layar laptop dengan tatapan kritis, menghitung keuntungan dan kerugian, menilai strategi pemasaran, dan merencanakan ekspansi kafe berikutnya. Semua harus berjalan tanpa celah. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun di balik kesombongan dan keseriusannya, Aldo menyimpan rasa penasaran yang jarang ia akui, terutama tentang karyawan baru yang selalu tersenyum ramah di counter, Naira. Ia sering memperhatikan dari jauh, tanpa sadar dirinya terganggu oleh cara gadis itu melayani pelanggan dengan senyum yang tulus, tanpa rasa takut meski bekerja di bawah tekanan tinggi. Aldo meneguk kopi hitamnya dengan tenang. Matanya tetap menatap Naira dari lantai atas. Ia menolak mengakui bahwa ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu, sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, sesuatu yang, diam-diam, mulai menarik perhatiannya. Di dunia Aldo yang keras dan penuh aturan, perasaan seperti itu dianggap lemah. Tapi bagaimanapun, hari demi hari, ia mulai merasakan bahwa hidupnya yang sempurna dan terkontrol mungkin akan diuji oleh senyum sederhana seorang barista cantik. Pertemuan pertama. Pagi itu, kafe mulai ramai. Suara gelas, mesin espresso yang berdengung, dan aroma kopi yang kuat memenuhi udara. Naira Putri sedang menata cangkir di meja bar. Senyum ramahnya menghiasi wajahnya yang cerah. Ketika pintu kafe terbuka, langkah mantap seorang pria masuk. Aldo Pratama, pemilik kafe yang tampan dan terkenal sombong, menatap sekeliling dengan tatapan kritis. Tanpa disadari, pandangannya berhenti pada Naira, gadis barista berhijab yang sedang tersenyum pada pelanggan lain. Naira menyadari kehadiran pria itu dan segera menghampiri dengan sopan. "Selamat pagi, Pak. Mau pesan seperti biasa atau ingin mencoba menu spesial hari ini?" Suaranya lembut namun penuh energi. Aldo mengerutkan alis. "Menu spesial? Ya, buatkan cappuccino standar. Jangan terlalu banyak buih," jawabnya dengan nada datar. Tapi tatapannya tajam menilai setiap gerakan Naira. Naira mengangguk sambil tersenyum, tanpa terlihat terganggu oleh nada serius Aldo. Ia mulai menyiapkan kopi dengan cekatan. Tangannya lincah mengukur bubuk kopi, mengukus susu, dan menuangkannya ke dalam cangkir. Setiap gerakan tampak alami, penuh kepercayaan diri, dan, tanpa Naira sadari, membuat Aldo merasa aneh. Kenapa dia selalu tersenyum seperti itu? Pikir Aldo. Seolah semua ini terlalu santai baginya. Tapi aku tidak suka orang yang santai di tempatku. Ketika Naira menyerahkan cappuccino, ia menatap Aldo dan berkata, "Ini cappuccino Anda, Pak. Semoga hari Anda menyenangkan." Aldo menerima cangkir itu dengan tangan sedikit menahan gerakan, merasa terganggu oleh keramahan Naira yang terlalu tulus. Cukup baik," jawabnya singkat, mencoba terdengar acuh. Namun saat Aldo menyesap kopi, rasanya sempurna. Buih susu lembut berpadu dengan rasa pahit kopi, persis seperti yang ia harapkan. Ia menatap Naira lagi, kali ini dengan sedikit rasa penasaran. Gadis itu berbeda dari barista lain yang biasa ia temui. Tidak takut, tidak canggung, dan tidak menunduk malu. Bahkan ketika ia melayani pelanggan sulit, senyumnya tidak pernah pudar. Naira kembali menata cangkir lain dengan riang, tanpa menyadari bahwa pria yang baru saja ia layani sedang menilai setiap gerakannya. Aldo menarik napas panjang, mencoba mengatur diri agar tidak terlalu memperhatikan gadis itu. Tapi hatinya, entah mengapa, berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Pertemuan pertama mereka sederhana. Seorang gadis yang ceria, seorang pria yang sombong, dan secangkir kopi yang sempurna. Tapi dalam diam, sebuah percikan kecil mulai muncul,
percikan yang kelak akan mengubah hidup keduanya. Kesalahpahaman. Siang itu, kafe mulai dipenuhi pelanggan yang lapar dan haus akan kopi. Naira bergerak cepat, mengantarkan pesanan, menata meja, dan tetap tersenyum pada setiap pelanggan yang datang. Aldo duduk di meja favoritnya, mengamati semua gerak-gerik Naira dari kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis itu, sesuatu yang membuatnya gelisah tanpa alasan jelas. Saat Naira menyiapkan pesanan latte untuk pelanggan baru, Aldo menegur dari jauh. "Naira, pastikan busa susu lebih rapi. Aku tidak ingin ada kesalahan sedikit pun." Naira menoleh, tersenyum sopan, dan berkata, "Tentu, Pak Aldo. Terima kasih sudah memperhatikan." Ia memutar tangannya dengan cekatan, menata ulang latte dengan hati-hati. Namun saat Naira menurunkan nampan dengan beberapa cangkir kopi ke meja pelanggan, sebuah tumpahan kecil terjadi. Secangkir latte hampir mengenai pelanggan lain, tetapi Naira sigap menangkapnya dengan satu tangan. Aldo menatapnya dengan mata membara. "Hah! Dia hampir membuat kekacauan di ruangku. Berani sekali dia menantang aturan," pikirnya dengan kesal. Di matanya, senyum Naira yang tetap tenang terasa seperti sikap menantang, seolah ia tidak takut pada kemarahannya. Naira, di sisi lain, sama sekali tidak menyadari bahwa Aldo merasa tersinggung. Ia hanya tersenyum dan tetap profesional. "Maaf, Pak, saya akan lebih berhati-hati," ucapnya dengan nada lembut, sopan, dan tenang. Aldo menahan diri untuk tidak menegurnya di depan pelanggan. Namun hatinya tetap panas. Ia tidak mengerti kenapa seorang barista bisa begitu santai di tempat yang ia penuhi dengan aturan dan kesempurnaan. Ini gadis, berbeda, terlalu berbeda, pikirnya, sedikit kebingungan. Ketegangan itu menjadi awal dari salah paham yang akan terus membayang. Aldo melihat keberanian Naira sebagai tantangan pada otoritasnya, sementara Naira melihat Aldo hanya sebagai bos yang perfeksionis, tidak lebih dari itu. Meski demikian, senyum Naira yang tetap ramah dan cara kerjanya yang cekatan mulai menimbulkan rasa penasaran di hati Aldo. Ia tidak mau mengakuinya, tapi ada sesuatu dalam diri gadis itu yang tidak bisa ia abaikan. Pertemuan yang sederhana kini berubah menjadi konflik halus. Salah paham pertama antara kesombongan seorang bos dan keceriaan seorang barista. Sebuah awal yang manis, sekaligus rumit, untuk kisah yang akan mengikat mereka lebih erat dari yang mereka bayangkan. Tantangan. Sore itu, kafe mulai sepi. Lampu-lampu hangat memantul di meja kayu dan lantai berkilau, menciptakan suasana nyaman. Naira sedang membersihkan beberapa meja yang tersisa, ketika Aldo menghampirinya dengan langkah mantap dan tatapan tajam. "Naira," suaranya dingin namun jelas terdengar serius. "Ada seorang klien penting datang sekitar 1 jam lagi. Aku ingin kau menangani semuanya sendiri. Pastikan layanan sempurna, tidak ada kesalahan sekecil apapun." Naira menatap Aldo sejenak, tetap tersenyum sopan. "Tentu, Pak Aldo. Saya akan melakukannya sebaik mungkin." Namun di dalam hati, ia merasakan sedikit ketegangan. Aldo sengaja menempatkannya dalam situasi yang menantang, mungkin untuk menguji kemampuannya. Bagi Naira, ini bukan pertama kali ia menghadapi tekanan, tapi cara Aldo menatapnya, tatapan penuh evaluasi, membuatnya sadar bahwa ini lebih dari sekadar tugas biasa. Beberapa menit kemudian, klien penting itu tiba. Mereka adalah sekelompok pebisnis ternama, menuntut pelayanan cepat dan sempurna. Naira mengatur meja, menyiapkan minuman, dan memastikan semua pesanan tersaji dengan rapi. Mesin espresso berdengung, gelas berdesing, dan aroma kopi yang kuat memenuhi kafe. Di satu sisi, Aldo berdiri di pojok ruangan, mengawasi setiap gerakan Naira. Ia menilai setiap senyum, setiap gerakan tangan, setiap kata yang keluar dari mulutnya. Jika dia gagal, aku akan menunjukkan bahwa dunia ini tidak mudah. Tapi jika dia berhasil, mungkin ada sesuatu yang menarik tentangnya.
pikirnya, tanpa ingin mengakui rasa penasaran yang mulai muncul. Naira, meski merasa sedikit tertekan, tetap tenang. Ia melayani satu persatu pelanggan dengan cekatan, menjaga profesionalisme, dan tetap tersenyum. Bahkan ketika salah satu pelanggan mengeluhkan suhu kopi, Naira dengan sigap menawarkan solusi tanpa menimbulkan kesan panik. Aldo memperhatikan dari jauh. Hatinya campur aduk antara kagum dan geram. Ia tidak ingin mengakuinya, tapi gadis itu lebih tangguh dari yang ia duga. Setiap gerakannya menunjukkan ketenangan dan kecerdasan, sesuatu yang jarang ia temui pada orang lain. Akhirnya, setelah hampir 1 jam penuh tekanan, Naira menyelesaikan tugasnya tanpa kesalahan. Aldo menatapnya, diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia tidak berkata apa-apa, tapi matanya yang tajam menatap Naira dengan campuran rasa heran dan kagum. Naira menunduk sedikit, tersenyum sopan, dan berkata, "Terima kasih, Pak Aldo. Semoga semua tamu merasa puas." Di balik senyumnya, Aldo mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan dirinya sendiri. Rasa kagum yang perlahan berubah menjadi perhatian. Ia tidak mau mengakuinya, tapi tantangan ini justru membuka mata Aldo bahwa Naira bukan sekadar barista biasa. Ia adalah gadis yang luar biasa. Dan begitu, sebuah dinamika baru terbentuk. Aldo yang sombong mulai menaruh perhatian diam-diam pada Naira, sementara Naira tetap profesional, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya diamati oleh pria itu. Kesabaran Naira. Malam semakin larut. Lampu-lampu kafe memancarkan cahaya hangat yang memantul di meja kayu dan lantai yang bersih. Naira masih sibuk di balik kaunter, menyiapkan pesanan terakhir sebelum kafe tutup. Tangannya bergerak cekatan, mencampur susu dengan espresso, menyusun cangkir dengan rapi, dan tetap menyapa pelanggan yang datang dengan senyum ramah. Aldo duduk di meja pojok, menatap setiap gerakan Naira dengan mata tajam. Ia tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan gadis itu lebih dekat. Setiap senyum Naira, setiap gerakan tangannya, terasa tenang dan penuh percaya diri, sesuatu yang membuat Aldo penasaran sekaligus sedikit terganggu. Salah satu pelanggan tiba-tiba menanyakan rekomendasi menu spesial. Tanpa ragu, Naira menjawab dengan nada lembut namun tegas. "Kalau suka rasa manis dan hangat, saya rekomendasikan mocha latte dengan whipped cream. Tapi jika ingin kopi murni, espresso single origin kami juga sangat nikmat." Aldo mengamati dari kejauhan, tercengang. Gadis ini tidak hanya ramah, tapi juga menguasai pekerjaannya dengan sempurna. Bahkan di tengah tekanan pelanggan yang menuntut, ia tetap tenang dan tersenyum. Bagaimana mungkin seseorang bisa setenang ini? Dia hampir tidak terlihat panik sedikit pun, pikir Aldo. Ia menggeser posisi duduknya. Matanya tak lepas dari Naira. Apakah ini keberanian atau hanya sifat alami? Kenapa aku merasa terganggu oleh ketenangannya? Naira menyelesaikan pesanan terakhir, menyerahkannya dengan sopan kepada pelanggan, lalu mengatur kembali kaunter yang berantakan. Meski sudah hampir 10 jam berdiri, senyumnya tetap tulus, dan langkahnya tetap ringan. Ia tidak mengeluh sedikit pun, dan tetap menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Aldo meneguk kopi hitamnya, berusaha menenangkan pikirannya sendiri. Namun rasa penasaran terus menggelitiknya. Ia mulai memperhatikan detail kecil, cara Naira menata cangkir, senyum yang tidak pernah pudar, hingga cara ia menghadapi pelanggan yang cerewet. Semua hal itu membuat Aldo merasa sesuatu di hatinya mulai berubah, meski ia menolak untuk mengakuinya. Di sisi lain, Naira sama sekali tidak menyadari tatapan Aldo. Baginya, yang terpenting adalah melakukan pekerjaan dengan baik dan menjaga senyum untuk setiap pelanggan. Kesabaran dan ketenangan adalah caranya menghadapi dunia, dan ia percaya, kerja keras akan selalu menghasilkan hasil yang baik. Malam itu berakhir dengan ketenangan yang berbeda dari biasanya. Aldo pulang dengan perasaan yang campur aduk, penasaran, kagum, dan sedikit terganggu oleh gadis barista yang terlihat sederhana namun begitu luar biasa.
Sementara Naira pulang dengan hati ringan, tetap tersenyum meski tubuh lelah, tanpa menyadari bahwa pertemuan mereka baru saja mulai menorehkan kisah yang akan mengubah hidup keduanya. Suasana kafe. Pagi hari berikutnya, kafe mewah di pusat kota mulai dipenuhi hiruk-pikuk pelanggan. Aroma kopi segar dan roti panggang hangat menyelimuti setiap sudut ruangan, sementara musik jazz lembut mengalun di latar belakang, menciptakan suasana yang nyaman namun elegan. Naira Putri bergerak di antara meja-meja dengan gesit. Senyumnya tetap tersenyum ramah pada setiap pelanggan. "Selamat pagi, Bu Rina. Apakah mau mencoba cappuccino dengan latte art baru hari ini?" Sapanya lembut. Pelanggan itu tersenyum dan mengangguk, terlihat senang dengan perhatian Naira yang hangat. Di dapur terbuka, Naira menyiapkan pesanan sambil berbicara ringan dengan rekan kerjanya. "Jangan lupa menu spesial pagi ini, ya," katanya sambil tertawa kecil. Ia tidak hanya fokus pada kopi, tapi juga memastikan setiap pelanggan merasa diperhatikan. Aldo duduk di meja favoritnya, menyelinap di antara keramaian tanpa terlihat. Matanya terus mengamati Naira. Semakin lama ia memperhatikan, semakin ia merasa terganggu dan terpesona. Setiap kali Naira melayani pelanggan, ia melakukannya dengan ketenangan dan keramahan yang sempurna. Ia tahu kapan harus bercanda ringan, kapan harus serius, dan kapan harus menunjukkan kesabaran. Pelanggan-pelanggan mulai mengenal Naira, beberapa bahkan datang hanya untuk melihat senyumnya. Kenapa dia bisa membuat semua orang nyaman? Bahkan aku merasa tidak enak sendiri melihatnya, pikir Aldo, meneguk kopi hitamnya. Rasa penasaran dan kekagumannya semakin tumbuh, meski ia menolak mengakuinya. Di salah satu meja, seorang pelanggan muda meminta rekomendasi kopi manis yang ringan. Naira tersenyum, mencondongkan tubuh sedikit, dan berkata, "Kalau suka yang manis tapi tidak terlalu berat, saya sarankan karamel latte. Rasa manisnya pas dan tetap hangat." Pelanggan itu tersenyum lebar dan menatapnya dengan kagum. Aldo melihat semua itu dan merasa cemburu kecil. Tidak ingin gadis itu hanya disukai orang lain, meski ia belum sadar sepenuhnya bahwa perasaan itu lebih dari sekadar kagum. Ia menatap Naira dengan campuran rasa penasaran, kagum, dan sedikit kesal karena hatinya sendiri mulai tergoyahkan. Suasana kafe itu sendiri seperti hidup bersama Naira. Hiruk-pikuk pelanggan, aroma kopi yang kuat, dan senyum barista muda itu menciptakan energi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aldo merasa, meski kafe ini miliknya, pesona Naira lah yang benar-benar menghidupkan tempat itu. Hari itu berakhir dengan Aldo pulang dengan pikiran yang rumit, dan Naira tetap tersenyum pada setiap pelanggan, tak menyadari bahwa tatapannya yang ceria telah menorehkan benih perasaan baru di hati bosnya yang sombong. Perkelahian kecil. Siang itu, kafe mulai padat. Naira Putri sedang menyiapkan pesanan cappuccino dan latte sekaligus. Tangannya bergerak cepat namun tetap rapi. Pelanggan datang silih berganti. Beberapa terlihat terburu-buru, beberapa santai menikmati suasana. Di meja pojok, Aldo Pratama duduk menatap setiap gerakan Naira. Matanya tajam, mengamati detail terkecil, seperti biasanya. Kenapa cangkir itu tidak rata? Lihat busa susu ini, tidak sempurna. Tiba-tiba terdengar suara Aldo yang dingin dan tegas, memotong keramaian kafe. Naira menoleh, tetap tersenyum, namun hatinya terasa sedikit berat. Ia tahu ini hanyalah kesalahan kecil, busa susu yang sedikit miring di cappuccino. Namun bagi Aldo, hal itu tampaknya menjadi masalah besar. "Maaf, Pak Aldo, saya akan memperbaikinya segera," jawab Naira dengan nada lembut namun tegas. Ia menahan rasa kesal yang hampir muncul, tetap menjaga profesionalismenya. Aldo mengerutkan alis, menatapnya lurus. "Naira, ini bukan pertama kalinya. Di sini, setiap detail itu penting. Kau harus fokus, jangan sampai mengecewakan pelanggan." Naira menarik napas dalam-dalam, menatap Aldo dengan tatapan tenang. "Saya mengerti, Pak Aldo. Terima kasih sudah mengingatkan."
Saya akan lebih berhati-hati selanjutnya. Nada suaranya lembut, tapi penuh keyakinan. Alih-alih tersinggung atau membalas, Naira menunjukkan sikap dewasa yang membuat Aldo sedikit terkejut. Ia terbiasa menegur karyawan dengan keras, tapi jarang sekali ada yang menanggapi dengan ketenangan seperti Naira. Aldo diam sejenak, matanya masih menatap Naira. Di balik kesombongan dan ketegasannya, ada rasa kagum yang mulai tumbuh, meski ia menolak mengakuinya. Gadis ini sabar, cekatan, dan mampu menahan tekanan tanpa kehilangan senyum. Sesuatu yang jarang ia temui pada orang lain. Naira kembali menata cappuccino dengan hati-hati. Meski hatinya sedikit tergelitik karena ditegur, ia tetap tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Profesionalisme dan ketenangannya bukan sekadar kemampuan kerja, tapi juga cerminan karakter kuat yang dimilikinya. Perkelahian kecil itu berakhir dengan Naira menegaskan kemampuan dan kesabarannya, sementara Aldo pulang dengan perasaan campur aduk, kesal, kagum, dan mulai penasaran. Gadis barista ini benar-benar berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Dan begitu, sebuah dinamika baru terbentuk, ketegangan, kekaguman, dan rasa penasaran yang perlahan menumbuhkan benih perasaan yang lebih dalam di hati bosnya yang sombong. Awal kekaguman. Beberapa hari setelah perkelahian kecil itu, kafe tetap ramai seperti biasa. Naira Putri bergerak lincah di antara meja-meja, menyiapkan kopi, menyapa pelanggan, dan tetap tersenyum ramah. Setiap gerakannya menunjukkan ketenangan, ketelitian, dan kecerdasan yang jarang dimiliki orang seusianya. Aldo Pratama, seperti biasa, duduk di meja pojok sambil mengamati. Tapi kali ini, perhatiannya berbeda. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Naira menyusun gelas, cara ia berbicara sopan namun tegas kepada pelanggan yang cerewet, bahkan cara ia tetap tersenyum meski dikejar waktu dan tekanan. Dia sabar, cerdas, mandiri, berbeda dari karyawan lain, pikir Aldo diam-diam. Ia mencoba menolak pengakuan itu di hatinya. Tidak, aku tidak bisa. Ini hanya rasa penasaran. Aku bukan tertarik padanya. Batinnya menegaskan keteguhan yang sama kerasnya dengan sombongnya. Namun, semakin lama ia memperhatikan, semakin sulit baginya mengabaikan fakta bahwa gadis itu membuatnya merasa sesuatu yang asing dan tidak nyaman. Rasa kagum itu perlahan tumbuh, meski Aldo menutupinya dengan sikap dingin dan komentar pedas pada saat yang tepat. Hari itu, Naira membantu seorang pelanggan tua yang tampak kebingungan memilih menu. Ia menekankan pilihan yang ramah dan sabar, membuat pelanggan itu tersenyum lega. Aldo menatap adegan itu dari jauh, dan entah mengapa hatinya tersentuh. Gadis ini tidak hanya mahir bekerja, tapi juga memiliki hati yang tulus. Kenapa aku merasa terganggu oleh gadis ini? Pikir Aldo, menyesap kopi hitamnya. Ia menolak untuk menyebutnya ketertarikan, menolak untuk menyebutnya cinta. Baginya, Naira hanyalah seorang barista yang berbeda dari yang lain, dan itu saja. Namun di dalam diamnya, Aldo mulai sadar, gadis itu tidak mudah ditaklukkan oleh kesombongannya, tidak mudah terintimidasi, dan tetap mandiri dalam setiap tindakannya. Sesuatu tentang Naira membuatnya respek, penasaran, bahkan sedikit tersinggung karena perasaan itu muncul di hatinya sendiri. Dan begitu, benih kekaguman mulai tertanam. Aldo yang sombong dan perfeksionis kini mulai menghadapi konflik dalam hatinya sendiri, antara menolak perasaan yang muncul dan tak bisa mengabaikan ketenangan, kecerdasan, dan kemandirian Naira yang memikat hatinya secara diam-diam. Hari itu berakhir dengan senyum Naira yang sama hangatnya, dan Aldo pulang dengan pikiran yang bercampur aduk, kagum, penasaran, dan, tanpa ia sadari, mulai terpesona. Kedekatan tak disadari. Hari demi hari berlalu di kafe mewah itu, dan Naira Putri semakin terbiasa dengan ritme pekerjaan yang padat. Ia melayani pelanggan dengan senyum, menyiapkan minuman dengan cekatan, dan menjaga ketenangan meski kafe penuh sesak. Aldo Pratama, yang biasanya duduk di meja pojok sambil mengamati dari jauh,
kini mulai merasa bahwa ia sering terjebak, memperhatikan Naira lebih lama dari yang ia sengaja rencanakan. Meski tetap berpura-pura cuek, matanya selalu mencari-cari sosok gadis itu di antara hiruk-pikuk kafe. Suatu sore, Naira sedang menyiapkan frappuccino spesial ketika Aldo mendekat. Ia berpura-pura melihat layar laptop, tapi suaranya terdengar jelas saat menegur. Pastikan whipped creamnya tidak terlalu banyak. Naira menoleh sebentar, tersenyum ringan, dan menjawab, "Siap, Pak Aldo. Aku akan menyesuaikannya." Nada suaranya santai, namun tetap sopan. Aldo mengangguk sebentar, lalu kembali menatap layar, seolah tak peduli. Padahal hatinya sedikit berdebar karena cara Naira berbicara padanya. Tak lama kemudian, seorang pelanggan bertanya tentang perbedaan jenis kopi Arabica dan Robusta. Naira menjelaskan dengan sabar, detail, namun tetap ringan dan mudah dimengerti. Aldo mendengar dari meja, terkesan meski ia tidak ingin mengakuinya. Dia bisa membuat semua orang nyaman hanya dengan kata-katanya, pikir Aldo, menyesap kopi hitamnya. Bahkan aku, yang biasanya tidak mudah terkesan, merasa terganggu oleh ketenangannya. Di sisi lain, Naira mulai menyadari kehadiran Aldo yang semakin sering duduk di kafe, menonton tanpa banyak bicara. Ia tetap profesional, tapi sedikit penasaran dengan tatapan bosnya yang kadang intens, kadang acuh. Tanpa mereka sadari, momen-momen kecil seperti ini mulai menumbuhkan kedekatan, meski keduanya berpura-pura bahwa itu hanyalah interaksi biasa. Beberapa kali, Naira dan Aldo terlibat percakapan ringan. Aldo menanyakan menu baru, Naira menjelaskan, atau mereka bertukar komentar tentang kopi. Percakapan itu sederhana, tapi terasa berbeda dari interaksi Naira dengan pelanggan lain. Ada sesuatu yang lebih personal, meski Aldo tetap menutupinya dengan sikap dingin. Hari itu, kafe tutup seperti biasa. Namun rasa kedekatan tak terlihat itu tetap tertinggal di antara tumpukan cangkir dan aroma kopi yang masih tersisa. Aldo pulang dengan pikiran campur aduk, antara kagum, penasaran, dan sedikit terganggu karena hatinya mulai tertarik pada gadis barista yang selalu tersenyum itu. Sementara Naira pulang dengan rasa lega, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap senyumnya menorehkan kesan mendalam di hati bosnya yang sombong. Dan kedekatan yang tampaknya biasa itu mulai menjadi benih perasaan yang sulit diabaikan. Rahasia Naira. Suasana sore itu sedikit lebih tenang. Pelanggan mulai sepi, dan Naira Putri duduk sebentar di belakang kaunter, menata ulang beberapa gelas sambil membersihkan noda kopi yang tertinggal. Matanya menatap langit jingga di luar jendela kaca, tersenyum kecil sambil merenung. "Aku ingin suatu hari nanti punya kafe sendiri," gumam Naira pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tempat yang hangat, nyaman, dengan kopi yang bisa membuat semua orang tersenyum. Sama seperti aku ingin mereka merasa di sini. Tak disadari Naira, Aldo Pratama yang baru saja mengambil cangkir kopi dari meja sebelah mendengar ucapan itu. Ia berdiri di pojok kafe, menyembunyikan dirinya di balik rak display kue, menahan diri untuk tidak terlihat. Aldo menelan ludah. Matanya membulat sedikit. Apa? Dia ingin punya kafe sendiri? Gadis ini mandiri, berani bermimpi, dan jelas tidak hanya bekerja di sini untuk uang. Dia punya visi, punya tujuan. Pikirnya, campur aduk antara kagum dan penasaran. Naira masih tersenyum sendiri, tidak menyadari bahwa Aldo mengamati dari jauh. "Aku harus bekerja keras. Belajar dari setiap pengalaman, memahami kopi, pelanggan, dan bisnis. Suatu hari nanti, impianku akan jadi nyata," gumamnya lagi, penuh tekad. Aldo menatapnya lebih lama. Rasa kagumnya pada Naira tumbuh semakin kuat. Gadis ini tidak hanya cantik, sabar, dan cekatan, tapi juga memiliki mimpi yang besar dan tekad yang nyata. Baginya, ini adalah kualitas yang langka, seseorang yang bukan hanya mengikuti arus, tetapi berani menentukan jalannya sendiri. Namun, Aldo tetap menutupinya dengan sikap dingin.
Ia tidak ingin Naira tahu bahwa ia mendengar semua itu. Tidak, ini bukan berarti apa-apa. Hanya rasa penasaran saja, batinnya. Tapi ia tahu, sejak saat itu, pandangannya terhadap Naira berubah sedikit demi sedikit. Naira kembali bekerja, menyiapkan cappuccino berikutnya dengan senyum tulus. Aldo menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Gadis ini, lebih dari sekadar barista biasa di kafe miliknya. Rahasia kecil Naira, impian dan tekadnya, tanpa sadar telah menorehkan kesan mendalam di hati bosnya yang sombong, dan membuatnya sulit berpura-pura cuek lagi. Peringatan Aldo. Hari itu, kafe cukup ramai, tapi Naira tetap bergerak tenang di antara meja-meja. Aldo Pratama duduk di meja pojok, memperhatikan gadis itu dengan tatapan serius yang khas. Tanpa diduga, ia memanggil Naira mendekat. Naira, suara Aldo terdengar tegas namun tenang. Aku dengar kau punya rencana, membuka kafe sendiri suatu hari nanti. Naira menatap Aldo, sedikit terkejut bahwa impiannya diketahui. Iya, Pak Aldo. Itu memang impianku, jawabnya sambil tersenyum kecil. Penuh harap. Aldo menarik napas panjang dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku cuma ingin memberimu saran, katanya dengan nada dingin tapi tegas. Dunia bisnis itu kejam. Orang yang terlalu ambisius sering gagal. Jangan terlalu berani bermimpi jika kau tidak siap menghadapi kenyataan. Jangan sampai kau tersakiti karena terlalu tinggi melompat. Naira menatap Aldo sejenak. Hatinya terasa sedikit panas. Nada bicara Aldo terdengar sombong, seolah ia sendiri yang paling tahu segala hal. Pak Aldo, saya menghargai saran Anda, tapi saya juga percaya bahwa setiap orang berhak bermimpi dan berusaha mewujudkannya. Jawab Naira dengan tenang, namun ada ketegasan di matanya. Aldo menatapnya, sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Naira akan menanggapi dengan keberanian seperti itu. Kau berani menjawabku? Gumamnya dalam hati, meski wajahnya tetap datar. Naira tersenyum tipis, tanpa marah, tetap profesional. Saya percaya kerja keras dan kesabaran bisa membawa hasil, Pak. Ambisi bukan kelemahan, tapi motivasi. Aldo meneguk kopi hitamnya, diam sejenak. Ia merasa terganggu, tidak hanya karena Naira menolak menundukkan kepala, tapi juga karena kata-kata gadis itu memaksa dirinya memikirkan sesuatu yang jarang ia lakukan, menghargai pandangan orang lain, bahkan dari seorang barista muda. Dalam hati, Aldo menyadari sesuatu yang mengejutkan dirinya sendiri, kekagumannya pada Naira semakin besar. Ia tidak mau mengakuinya, tapi gadis itu bukan sekadar barista biasa. Keberanian dan ketegasan Naira, dipadukan dengan senyum tulusnya, membuat bos yang sombong ini mulai mempertanyakan semua sikap dingin dan perfeksionisnya. Pertemuan singkat itu berakhir dengan Naira kembali ke pekerjaannya, tetap tenang, dan Aldo duduk menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara kagum, penasaran, dan sedikit terganggu karena hatinya perlahan mulai terikat pada gadis barista itu. Balas dendam halus. Hari itu, kafe sibuk seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti. Suara gelas dan mesin espresso memenuhi udara. Naira Putri menata meja sambil menyiapkan pesanan cappuccino, latte, dan beberapa frappuccino spesial. Ia tetap tersenyum, namun ada ketegasan baru di cara ia bekerja. Aldo Pratama duduk di pojok favoritnya, mengamati seperti biasa. Ia ingin menegur Naira tentang cara ia menata gelas, tapi sebelum ia sempat bicara, Naira menatapnya dengan sopan. Pak Aldo, izinkan saya mencoba metode baru ini, kata Naira lembut, agar pelayanan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas kopi. Aldo mengerutkan alis. Metode baru? Kau pikir bisa memperbaiki sistem yang sudah berjalan bertahun-tahun? Naira tetap tersenyum, menunduk sedikit sebagai tanda hormat, tapi suaranya tegas. Saya hanya ingin mencoba, Pak. Jika tidak berhasil, saya akan kembali ke cara lama.
Tapi saya yakin ini bisa membantu mengurangi antrean di jam sibuk. Aldo menatapnya, terkejut. Gadis ini berani menentang idenya, namun dengan cara yang sangat sopan dan profesional. Ia tidak menuntut, tidak menantang secara agresif, tapi tetap menunjukkan keberaniannya. Naira melanjutkan pekerjaannya, menata gelas dan espresso dengan metode baru yang ia tawarkan. Pelanggan mulai tersenyum, antrean menjadi lebih cepat, dan suasana kafe terasa lebih nyaman. Aldo meneguk kopi hitamnya, diam sejenak, mencoba menenangkan diri. Bagaimana mungkin seorang barista bisa begitu? Berani, tapi tetap sopan, gumam Aldo dalam hati. Ia merasa kagum sekaligus sedikit terganggu, karena keberanian Naira membuatnya kehilangan kontrol sedikit demi sedikit, sesuatu yang jarang terjadi pada pria sombong sepertinya. Saat kafe mulai sepi, Naira menghampiri Aldo. "Pak Aldo, terima kasih sudah memberi kesempatan mencoba cara baru. Saya senang bisa membantu," ucapnya ramah. Aldo menatapnya, tidak bisa menahan senyum tipis di bibirnya. "Kau benar-benar berbeda dari yang lain," pikirnya. Ia tetap berpura-pura dingin, tapi di dalam hatinya, rasa kagum dan rasa penasaran terhadap Naira semakin kuat. Momen itu menandai perubahan kecil dalam hubungan mereka. Naira mulai menunjukkan bahwa keberanian dan kemandirian tidak selalu berarti menantang otoritas secara kasar. Ia bisa menegaskan pendapatnya tanpa kehilangan sopan santun, dan secara diam-diam, itu membuat Aldo semakin sulit menahan perasaannya sendiri. Hujan di kafe. Senja itu, langit di atas kota tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam menggulung dan hujan deras mulai turun, menimpa halaman kafe dengan derasnya. Pelanggan bergegas keluar, beberapa menutupi kepala dengan jaket atau payung seadanya. Aldo Pratama berjalan ke arah mobilnya, tas kerja di pundak, namun hujan deras membuatnya tersandung beberapa kali. Ia mencoba melindungi dokumen penting yang dibawanya, tapi cipratan air hujan tetap membasahi sepatu dan jasnya. Tanpa ia sadari, Naira Putri keluar dari kafe dengan payung kecil di tangannya. "Pak Aldo, hati-hati, hujannya deras sekali," serunya sambil berlari mendekat. Aldo menatapnya, sedikit canggung. "Aku baik-baik saja," jawabnya cepat, mencoba menutupi rasa kagumnya karena gadis barista itu berani keluar di hujan untuk menolongnya. Naira tersenyum, menepuk bahunya dengan lembut. "Kalau Pak Aldo jatuh atau basah kuyup, saya yang akan disalahkan, kan? Ayo, pakai payung ini," katanya sambil membuka payung, menahan Aldo masuk di bawahnya. Aldo terdiam sejenak. Payung kecil itu tidak cukup menutupi mereka berdua sepenuhnya, dan hujan yang deras membuat tubuhnya sedikit basah. Ia merasa canggung, tidak terbiasa berada begitu dekat dengan seseorang, apalagi gadis seceria dan sehangat Naira. "Terima kasih, Naira," ucapnya akhirnya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Ia menatap wajah gadis itu yang tersenyum tulus di bawah hujan, dan entah mengapa, hatinya terasa hangat meski tubuhnya basah. Naira hanya mengangguk ringan. "Tidak apa-apa, Pak Aldo. Lagi pula, siapa lagi yang akan menolong bos sombong sepertimu?" Candanya dengan nada bercanda, membuat Aldo sedikit tersentak dan tersipu. Mereka berjalan perlahan menuju mobil Aldo. Payung kecil itu menutupi mereka berdua secara pas-pasan. Setiap langkah terasa canggung namun intim. Hujan yang deras menjadi latar yang membuat momen itu terasa seperti adegan yang jarang terjadi dalam hidup Aldo. Di dalam hati, Aldo mulai menyadari sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Gadis ini bukan hanya barista pekerja keras, tetapi juga berani, peduli, dan tulus. Semua kualitas itu membuatnya semakin kagum, dan rasa canggungnya justru berubah menjadi perasaan yang hangat dan asing, sesuatu yang ia belum pernah rasakan sebelumnya. Hujan deras itu berhenti, namun kesan momen itu tetap melekat di pikiran Aldo. Sementara Naira tersenyum melihat Aldo masuk ke mobil,
Sama sekali tidak menyadari bahwa keberanian kecilnya menolong pria sombong itu baru saja menorehkan benih romantisme yang lembut namun kuat di hati bosnya. Aldo tersadar. Beberapa hari setelah hujan di kafe, Aldo Pratama duduk di meja pojok seperti biasa, menatap Naira Putri yang tengah menata meja dan menyiapkan cappuccino. Namun kali ini, pandangannya terasa berbeda, lebih lama, lebih fokus, dan sulit ia abaikan. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang asing. Ia merasa ada getaran hangat setiap kali Naira tersenyum atau menatapnya dengan tatapan tulus. Namun Aldo menepis perasaan itu seketat mungkin. Tidak, ini bukan perasaan. Hanya rasa kagum biasa. Aku tidak boleh mengakuinya. Batinnya menegaskan keras dalam hati. Naira, seperti biasanya, berjalan lincah di antara meja-meja, menyapa pelanggan dengan senyum ceria. Ia bahkan menoleh sebentar ke arah Aldo, menanyakan jika ia ingin mencoba menu baru. Aldo menatapnya, canggung, lalu membalas dengan nada dingin, "Tidak perlu." Namun di dalam, hatinya berdebar. Setiap kata Naira terdengar manis, meski ia berusaha menutupi rasa kagumnya dengan sikap dingin. Aldo sadar bahwa dirinya mulai peduli lebih dari yang seharusnya. Kenapa aku merasa tidak nyaman jika gadis itu dekat dengan orang lain? Kenapa aku merasa cemburu tanpa alasan? Pikir Aldo. Ia meneguk kopi hitamnya, mencoba menenangkan diri, tapi semakin ia mencoba menepis, semakin sulit. Naira sama sekali tidak menyadari gejolak di hati Aldo. Baginya, ini hanyalah interaksi normal antara bos dan barista. Ia tetap profesional, ceria, dan ramah, tanpa menyadari bahwa setiap senyumnya perlahan menembus pertahanan sombong Aldo. Aldo menarik napas panjang, menegaskan pada dirinya sendiri, "Aku hanya pura-pura benci. Tidak ada yang namanya perasaan lebih dari itu. Hanya kesal karena dia terlalu sempurna." Namun hati Aldo menolak berpura-pura terlalu lama. Di balik sikap sombong, dingin, dan pura-pura benci, benih perasaan yang tak bisa ia akui mulai tumbuh. Kagum, penasaran, dan, mungkin, rasa ingin lebih dekat dengan gadis barista itu. Dan begitu, Aldo tersadar bahwa pertahanan sombongnya mulai runtuh. Tanpa disadari, Naira mulai memegang peran penting dalam pikirannya. Dan sikap pura-pura benci hanya menutupi perasaan yang lebih dalam, yang perlahan tapi pasti, mulai muncul. Kerjasama tak terduga. Kafe besar milik Aldo Pratama tengah bersiap menyambut acara eksklusif. Pertemuan bisnis penting dengan tamu-tamu kelas atas. Seluruh staf sibuk menyiapkan meja, menu, dan dekorasi. Namun Aldo menyadari satu hal. Ia hanya bisa mengandalkan Naira Putri untuk menangani bagian pelayanan dengan sempurna. "Naira, kau harus pastikan semua pesanan tepat waktu. Tidak ada kesalahan sedikit pun." Perintah Aldo tegas, tapi ada nada tegang di suaranya. Ia menyadari, tanpa Naira, acara ini bisa kacau. Naira menatap Aldo, tersenyum ringan. "Tenang saja, Pak Aldo. Saya bisa mengatur semuanya." Jawabnya dengan percaya diri. Ia tahu tantangan ini besar, tapi baginya, kesempatan seperti ini justru menjadi bukti kemampuan dan profesionalismenya. Acara dimulai, dan pelanggan VIP mulai berdatangan. Naira bergerak cepat, mengatur setiap detail, sambil memberi instruksi singkat pada staf lainnya. Aldo ikut membantu, tapi seringkali ia menyerahkan keputusan kecil pada Naira, karena ia menyadari gadis itu lebih sigap dan tepat. Selama acara berlangsung, chemistry mereka mulai terlihat. Aldo memperhatikan Naira saat ia menenangkan pelanggan yang cerewet, menata ulang minuman yang hampir tumpah, atau menyesuaikan jadwal layanan agar semuanya lancar. Ia terkejut, kagum, dan sedikit canggung karena merasa dirinya tersaingi oleh seorang barista muda. Dia luar biasa. Bahkan aku, yang sombong ini, tidak bisa lebih cepat dari dia, gumam Aldo dalam hati. Di sisi lain, Naira merasa senang bisa bekerja sama dengan Aldo.
Ia menyadari bahwa di balik sikap dingin dan sombong bosnya, ada sisi yang bisa diajak berkolaborasi. Perlahan, rasa hormat dan kepercayaan tumbuh di antara mereka. Saat salah satu minuman tumpah dan hampir membuat kekacauan, Aldo dengan cepat mengambil langkah membantu Naira, tanpa berkata banyak. "Terima kasih, Pak Aldo," kata Naira singkat, menatapnya dengan mata berseri. Momen itu membuat keduanya tersenyum, meski Aldo berusaha tetap dingin. Acara selesai dengan sukses. Para tamu meninggalkan kafe dengan pujian, dan Aldo menatap Naira, diam sejenak. Ia tidak berkata apa-apa, tapi matanya memancarkan kekaguman yang sulit ia sembunyikan. Chemistry mereka, campuran profesionalisme, ketegangan, dan kehangatan, mulai terbentuk dengan jelas. Hari itu menandai awal kerjasama yang lebih dekat, dan meski Aldo tetap pura-pura sombong, hatinya semakin sulit menolak ketertarikan pada gadis barista yang cekatan dan penuh pesona itu. Pesta kafe. Malam itu, kafe milik Aldo Pratama dipenuhi cahaya lampu hangat dan dekorasi elegan untuk pesta perayaan ulang tahun kafe. Musik lembut berpadu dengan aroma kopi dan makanan ringan, menciptakan suasana meriah namun tetap nyaman. Pelanggan VIP dan beberapa teman bisnis hadir, menikmati malam yang dirancang dengan sempurna. Naira Putri bergerak di antara tamu dengan senyum ramah dan profesionalisme yang menawan. Ia menyajikan minuman, membantu tamu menemukan tempat duduk, dan memastikan setiap detail berjalan lancar. Bahkan ketika salah satu tamu muda meminta rekomendasi menu spesial, Naira menjawab dengan ramah dan penuh perhatian, membuat tamu itu tersenyum puas. Di pojok kafe, Aldo duduk dengan gelas kopi hitam di tangan. Ia mencoba fokus pada percakapan beberapa kolega, tapi matanya terus mengarah ke Naira. Setiap kali Naira tertawa ringan atau menunduk memberi instruksi pada staf, hatinya terasa terganggu. "Kenapa aku merasa terganggu setiap kali gadis itu tersenyum?" gumam Aldo dalam hati, meneguk kopinya perlahan. "Ini tidak mungkin. Aku hanya pura-pura tidak peduli. Dia hanya barista, hanya seorang karyawan." Namun semakin lama ia memperhatikan, semakin sulit bagi Aldo menepis perasaannya sendiri. Ada sesuatu tentang ketenangan, keramahan, dan keceriaan Naira yang membuat hatinya tidak tenang. Ia merasa penasaran, kagum, bahkan cemburu saat tamu lain memuji gadis itu. Naira sama sekali tidak menyadari pengamatan Aldo. Bagi Naira, malam itu hanyalah tugas profesional, memberikan layanan terbaik dan menjaga pesta berjalan lancar. Senyumnya tetap tulus, sikapnya tetap hangat, dan ia menikmati kebahagiaan tamu tanpa memikirkan efeknya pada bosnya. Saat pesta mencapai puncak, Aldo meneguk kopi terakhirnya dan menghela napas panjang. Ia sadar bahwa hatinya sudah mulai terikat. Ia pura-pura dingin, pura-pura cuek, tapi kenyataannya, setiap gerak Naira membuatnya sulit berpura-pura seperti itu. Malam itu berakhir dengan tepuk tangan tamu, musik yang mereda, dan senyum Naira yang masih melekat di ingatan Aldo. Bos sombong itu pulang dengan perasaan campur aduk, antara kagum, terganggu, dan penasaran. Tanpa ia sadari, benih ketertarikan yang lama ia tutupi kini mulai tumbuh lebih jelas, siap menghadapi rintangan dan kejutan yang akan datang. Pertengkaran hebat. Hari itu kafe sedang padat. Pelanggan datang silih berganti, suara gelas, mesin espresso, dan tawa mengisi ruangan. Naira Putri tengah menyiapkan pesanan ketika tiba-tiba Aldo Pratama muncul dengan wajah tegang. "Naira, kenapa pesanan tamu VIP itu terlambat?" Suara Aldo terdengar keras, memotong hiruk-pikuk kafe. Semua staf menoleh. Suasana menjadi tegang. Naira terkejut dan menatap Aldo dengan mata berbinar. "Pak Aldo, saya sudah menyiapkan semua sesuai urutan, tapi ada pelanggan yang meminta perubahan mendadak. Saya berusaha menyesuaikan secepat mungkin," balas Naira dengan nada tegas, tapi tetap sopan. Aldo menepis tangannya. Frustrasi. Tidak peduli apa alasannya. Ketepatan waktu itu prioritas utama.
Kau harus bisa mengantisipasi semua situasi. Naira menegakkan tubuhnya, menatap tajam. Pak Aldo, saya melakukan yang terbaik. Menyalahkan saya sepenuhnya itu tidak adil. Suasana kafe terasa panas. Pelanggan dan staf menyadari ketegangan yang tiba-tiba muncul. Namun di balik nada keras mereka, ada ketegangan lain yang tak terlihat. Ketegangan yang lebih pribadi. Aldo merasa frustrasi, bukan hanya karena keterlambatan, tapi juga karena hatinya terganggu oleh sikap tegas Naira yang membuatnya penasaran. Kenapa kau harus begitu keras kepala, Naira? Suara Aldo bergetar sedikit, walau ia berusaha menahan perasaannya. Naira menatap Aldo balik, tidak mundur. Karena saya tidak mau diperlakukan tidak adil. Pak Aldo, saya menghargai Anda, tapi saya juga harus menghargai diri sendiri. Mata mereka bertemu, dan entah mengapa, meski sedang bertengkar, ada ketegangan yang berbeda. Ketegangan yang bercampur dengan rasa penasaran dan sesuatu yang lebih halus, seperti tarik-menarik emosional. Aldo menghela napas, mencoba menenangkan diri. Ia sadar bahwa kemarahannya sebagian besar bukan karena pesanan terlambat, tapi karena ia tidak bisa menahan perasaan kagum dan tertarik pada gadis yang berani menentangnya. Naira, di sisi lain, masih menegaskan prinsipnya, namun hatinya tetap tenang. Ia sadar bahwa Aldo marah bukan sepenuhnya karena ia melakukan kesalahan, tapi karena sifatnya yang perfeksionis dan sombong. Akhirnya, Aldo menarik napas panjang dan berkata lebih lembut, meski nada sombongnya tetap ada. Baik, kau benar. Tapi jangan sampai terlambat lagi. Aku menghargai kerja kerasmu, tapi ketepatan tetap nomor satu. Naira mengangguk, tersenyum tipis, dan kembali ke pekerjaannya. Walau pertengkaran itu berakhir, keduanya merasakan sesuatu yang lebih dalam, ketegangan yang sulit dijelaskan, campuran antara frustrasi, kagum, dan ketertarikan yang perlahan mulai muncul di hati Aldo, dan kekaguman serta rasa hormat di hati Naira. Malam refleksi. Malam itu, kota tampak tenang. Lampu-lampu jalan berkelip lembut, dan hujan gerimis ringan menambah kesan hening di jalanan. Aldo Pratama duduk di mobilnya, menatap lampu kota yang memantul di kaca depan. Suasana malam membuat pikirannya melayang, tidak seperti biasanya. Pertengkaran di kafe siang tadi terus terngiang di kepalanya. Ia menutup mata sejenak, mengingat tatapan tegas Naira Putri saat membela dirinya sendiri. Ada sesuatu di gadis itu yang tidak bisa ia abaikan. Sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang meski ia mencoba bersikap sombong dan dingin. Kenapa aku merasa terganggu begitu saja? Gumamnya dalam hati, meneguk kopi yang dibawanya dari kafe. Ini bukan sekadar rasa kagum. Aku mulai peduli, tapi aku tidak boleh mengakuinya. Tidak boleh. Aku harus pura-pura benci. Aldo menatap refleksi dirinya di kaca mobil, mencoba memahami gejolak di hatinya. Setiap senyum Naira, setiap keberanian dan ketegasannya, membuatnya merasa canggung. Ia sadar bahwa ia tidak lagi hanya ingin mengawasi atau mengkritik gadis itu. Ia ingin lebih dekat, ingin memahami, ingin melindungi. Namun sombongnya membuatnya menahan diri. Tidak, ini tidak boleh. Aku sombong. Aku tidak bisa jatuh hati pada seorang barista. Batinnya keras. Tapi kenyataannya, setiap kali ia mengingat Naira, hatinya berdebar, dan pikirannya dipenuhi rasa ingin tahu, kagum, dan sesuatu yang lebih dalam yang sulit ia sebut. Ia meneguk kopi lagi, menarik napas panjang, dan menghela perlahan. Malam itu sunyi, hanya suara gerimis yang menenangkan. Namun di dalam hati Aldo, badai perasaan sedang berkecamuk. Ia menyadari satu hal, Naira telah menembus pertahanan sombongnya, dan perasaan itu tidak bisa ia sembunyikan atau abaikan. Dengan perlahan, Aldo menepikan mobilnya, menatap langit gelap, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa ini, tapi gadis itu membuatku ingin berubah. Membuatku ingin lebih dari sekadar pura-pura sombong.
Malam itu berakhir dengan Aldo merenung, menyadari perasaan yang tak bisa ia akui, dan sebuah benih ketertarikan yang tumbuh semakin kuat, siap menghadapi hari-hari berikutnya dengan Naira. Naira menyadari perasaan. Pagi itu, kafe mulai ramai. Naira Putri sedang menyiapkan espresso dan cappuccino dengan gerakan cekatan. Senyum ramah tetap menghiasi wajahnya. Namun di dalam hatinya, ada rasa yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Perasaan yang membuat dadanya berdebar setiap kali melihat Aldo Pratama masuk ke kafe. Aldo duduk di meja pojok, seperti biasa, memperhatikan setiap gerak Naira. Tapi kali ini, pandangan itu membuat Naira tersentak dalam diam. Ada sesuatu dalam cara Aldo menatapnya, perhatian yang berbeda dari biasanya, campur antara kesombongan, kekaguman, dan sesuatu yang hangat. Apa yang kurasakan ini? Gumam Naira pelan di balik senyum profesionalnya. Ia mencoba menepis perasaan itu, menegaskan pada diri sendiri bahwa ia tidak boleh jatuh hati pada bos yang sombong dan dingin itu. Aku tidak boleh. Dia, bosku. Aku harus profesional. Namun semakin hari berlalu, semakin banyak momen yang membuat hatinya bergetar. Cara Aldo diam-diam menatapnya. Cara ia memberi instruksi yang tampak sederhana tapi selalu memperhatikan detail kecil. Bahkan kepedulian kecilnya saat hujan malam itu. Semua itu membuat perasaan Naira sulit disangkal. Saat Naira mengantar cappuccino ke meja Aldo, ia merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Kenapa aku merasa senang hanya karena dia tersenyum padaku? Pikir Naira. Ia tersenyum tipis, menurunkan cangkir kopi, lalu kembali ke kaunter, pura-pura sibuk. Di dalam hati, Naira mulai sadar. Ia menyukai Aldo, lebih dari sekadar kagum atau hormat. Namun ia menolak mengakuinya. Takut perasaan itu akan mengganggu profesionalisme mereka. Takut kecewa jika bos sombong itu tidak pernah merasakan hal yang sama. Biarlah, aku tetap profesional, batinnya. Tapi, rasanya sulit sekali mengabaikan semua ini. Hari itu, Naira menyadari sesuatu yang penting. Perasaan terhadap Aldo bukan sekadar kekaguman. Ada rasa hangat, penasaran, dan ketertarikan yang membuatnya tersipu sendiri. Meski ia mencoba menutupi semuanya dengan senyum ramah dan sikap profesional. Dengan hati yang penuh gejolak, Naira menatap Aldo dari kejauhan, tanpa ia sadari bahwa perasaan yang sama, tapi disembunyikan dengan sombong, juga sedang tumbuh di hati Aldo. Kedekatan mereka, yang awalnya profesional, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit, lebih hangat, dan lebih sulit diabaikan. Konflik dalam hati. Hari-hari di kafe berjalan seperti biasa, tapi bagi Aldo Pratama, semuanya terasa berbeda. Di luar, ia tetap menampilkan wajah dingin, sombong, dan perfeksionis, bos yang menuntut kesempurnaan dari stafnya. Namun di dalam, hatinya bergejolak setiap kali melihat Naira Putri bergerak lincah, tersenyum ramah, atau berinteraksi dengan pelanggan. Aldo menatap dari jauh, memperhatikan setiap gerakan Naira. Cara ia menata gelas, menyusun pesanan, bahkan cara ia menunduk sopan ketika menyapa pelanggan, membuat Aldo sulit mengalihkan pandangannya. Ia tahu perasaan itu jelas, kagum, penasaran, dan sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman. Namun, sombongnya tidak mengizinkan ia mengakuinya, bahkan pada diri sendiri. Setiap kali Naira menatapnya atau tersenyum, Aldo pura-pura cuek, menunduk pada dokumen, atau menghela napas seolah tidak peduli. Tapi diam-diam, hatinya memaksa ia untuk terus mengamati gadis itu. Kenapa aku selalu memperhatikannya? Gumam Aldo dalam hati saat Naira menata cappuccino di meja pelanggan. Ini bukan berarti apa-apa. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan sempurna. Itu saja. Tetapi semakin lama, semakin sulit bagi Aldo untuk menipu dirinya sendiri. Setiap senyum Naira yang tulus, setiap keberanian dan ketegasannya, menembus pertahanan sombongnya. Ia mulai sadar, perasaannya lebih dari sekadar kagum. Namun di depan Naira, ia tetap bersikap dingin,
sering memberi komentar pedas atau memanggilnya dengan nada keras, seolah ingin menegaskan dominasi dan menutupi rasa hatinya. Di sisi lain, Naira masih tetap profesional. Ia merasakan tatapan Aldo yang berbeda, kadang terlalu lama, kadang penuh perhatian, tapi ia memilih fokus pada pekerjaannya. Meskipun ia mulai menyadari perasaannya sendiri, ia belum berani menghadapi Aldo secara langsung. Konflik dalam hati Aldo semakin nyata. Setiap hari, ia harus menahan diri agar sikap sombong dan dinginnya tetap terlihat, sambil diam-diam mengamati Naira dan merasa terganggu, cemas, dan terseret dalam perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, berakhir dengan Aldo meneguk kopi di mejanya. Dia menatap Naira dari kejauhan. Hatinya campur aduk, sombong di depan, tapi penasaran, kagum, dan sedikit jatuh hati dalam diam. Aldo membantu Naira. Pagi itu, kafe tengah sibuk seperti biasa. Naira Putri baru saja menerima kabar dari pemasok kopi. Pengiriman biji kopi premium untuk kafe tertunda karena kesalahan logistik. Ia merasa cemas. Acara spesial malam ini membutuhkan kopi terbaik, dan keterlambatan bisa merusak reputasi kafe. Naira mencoba menghubungi pemasok lain, mengatur pengganti, tapi semuanya tampak rumit. Ia menarik napas panjang, menahan rasa frustrasi, dan tetap tersenyum kepada pelanggan yang datang, berusaha menjaga profesionalismenya. Tanpa disadari, Aldo Pratama sedang berada di dekat kantor pemasok kopi, mengawasi situasi. Ia mendengar percakapan Naira dari staf kafe melalui telepon, dan hatinya tergelitik. Meskipun tetap sombong di depan Naira, ia tidak tahan melihat gadis itu stres. Dia tidak boleh kerepotan karena hal sepele seperti ini. Meskipun bagi sebagian orang itu penting, gumam Aldo dalam hati. Dengan cepat, ia menghubungi kontaknya, memastikan biji kopi itu dikirim tepat waktu ke kafe. Beberapa jam kemudian, Naira menerima kabar baik. Biji kopi tiba lebih awal dari perkiraan. Ia tersenyum lega, namun ada rasa penasaran yang mulai muncul. Kenapa pemasok bisa begitu cepat menyesuaikan pengiriman? Ini terlalu tepat waktu, pikir Naira, menatap Aldo yang duduk di mejanya, pura-pura membaca dokumen. Aldo menatap Naira sekilas, menyembunyikan senyum tipisnya. Hanya kebetulan, jawabnya dingin, meski hatinya hangat karena bisa membantu. Naira merasa tersentuh, meski tidak tahu pasti siapa yang menolongnya. Ia menatap Aldo dari kejauhan, hatinya bergetar sedikit. Ada perasaan hangat yang muncul, rasa penasaran, kagum, dan sedikit rasa ingin berterima kasih. Namun ia menahan diri, tetap profesional dan tersenyum manis. Sejak kejadian itu, kedekatan mereka mulai terasa berbeda. Aldo, meskipun tetap sombong, mulai memperhatikan Naira lebih sering, diam-diam membantu, dan terseret dalam perasaan yang makin sulit ia sembunyikan. Sementara Naira mulai merasakan perhatian halus bosnya, membuat hatinya tersentuh meski ia enggan mengakuinya. Hari itu berakhir dengan aroma kopi yang harum memenuhi kafe, dan senyum Naira yang lembut, tak disadari menjadi titik awal perasaan baru antara bos sombong dan barista yang tulus. Kedekatan meningkat. Hari-hari di kafe mulai terasa lebih hangat bagi Naira Putri dan Aldo Pratama. Meskipun Aldo tetap sombong dan perfeksionis di depan staf, ada momen-momen kecil di mana kedekatan mereka perlahan muncul. Suatu sore, kafe tidak terlalu ramai. Naira sedang menyiapkan cappuccino dengan hati-hati ketika Aldo mendekat. "Naira, cangkir itu hampir tumpah." "Hati-hati," katanya. Nada dinginnya tetap terdengar, tapi matanya mengikuti gerakan Naira lebih lama dari biasanya. Naira menoleh, tersenyum sambil menahan tawa. "Terima kasih, Pak Aldo. Tapi saya bisa kok menangani ini." Kalau kau yakin," jawab Aldo sambil menyeringai tipis, pura-pura acuh, namun matanya tetap menyorot setiap gerakan Naira. Beberapa menit kemudian, seorang pelanggan meminta rekomendasi menu baru. Naira menoleh ke Aldo,
seolah meminta izin. Aldo mengangguk, tersenyum tipis, dan memberi saran singkat. Naira menatapnya, tersenyum, dan kemudian melayani pelanggan dengan penuh percaya diri. Momen-momen kecil seperti ini mulai muncul berulang-ulang. Aldo membantu Naira menurunkan kotak berat dari gudang. Naira menawarkan gelas air saat ia melihat Aldo kelelahan, atau mereka bercanda ringan ketika salah satu minuman gagal dibuat sempurna. Setiap momen itu terasa sederhana, tapi ada getaran yang membuat hati keduanya berdebar. Kenapa aku merasa senang hanya karena dia tersenyum padaku? Pikir Aldo diam-diam saat menatap Naira yang tengah menata meja. Ia berusaha tetap dingin, tapi hatinya mengakui sesuatu yang sulit ia tutupi. Rasa kagum dan ketertarikan perlahan tumbuh. Naira juga mulai menyadari perasaan yang aneh. Rasa hangat saat Aldo menatapnya. Rasa nyaman saat ia mendekat untuk menolong. Dan rasa ingin membuat bosnya tersenyum. Namun ia tetap menahan diri. Menjaga profesionalisme sambil menikmati kedekatan yang muncul tanpa kata-kata. Hari itu berakhir dengan aroma kopi yang menenangkan dan tawa ringan yang tertinggal di udara kafe. Kedekatan mereka semakin terlihat, chemistry yang dulu tersembunyi kini mulai mencuat perlahan, membuat keduanya sadar bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar bos dan barista. Pengakuan sementara. Malam itu, hujan turun deras di kota. Kafe milik Aldo Pratama sudah tutup, namun Naira Putri sedang membereskan beberapa peralatan dan sisa stok bahan. Tiba-tiba, salah satu kotak berisi biji kopi premium hampir terjatuh dari rak tinggi. Tanpa berpikir panjang, Aldo yang ikut menutup kafe menahan kotak itu dengan cepat, hampir menabrak Naira yang berada tepat di bawahnya. "Pak Aldo, hati-hati!" seru Naira sambil menahan napas. Aldo menatap Naira beberapa detik. Jantungnya berdebar. Dalam momen itu, wajah Naira yang cemas tapi tulus menatapnya membuat hatinya bergetar. Ia hampir berkata, hampir mengakui sesuatu yang selama ini ia tahan. "Kalau kau tahu betapa pentingnya kau bagiku," pikir Aldo dalam hati, lidahnya terasa keluh. Ia sadar, perasaan itu lebih dari sekadar kagum. Ada rasa hangat, penasaran, dan tertarik yang membuatnya ingin mengatakannya. Namun, Aldo menelan kata-kata itu, menyingkirkan kotak dengan sigap dan berusaha menenangkan diri. Tidak sekarang. Aku tidak boleh mengakuinya. Naira, gadis ini, dia masih harus tetap profesional. Aku harus pura-pura cuek. Batinnya. Naira menatap Aldo, masih cemas tapi tersenyum. "Terima kasih, Pak Aldo. Anda selalu cepat tanggap," ucapnya ringan. Tanpa sadar, senyum itu menembus pertahanan sombong Aldo. Ia hanya tersenyum tipis, pura-pura dingin. "Hanya kebetulan," jawabnya datar, meski hatinya hangat. Saat Naira kembali menata rak, Aldo berdiri sejenak menatapnya dari jauh. Hatinya kacau, ingin mengakui perasaan, tapi menahan diri karena sifat sombong dan ketakutan akan menyinggung profesionalisme Naira. Malam itu berakhir dengan hujan yang masih deras di luar, namun di dalam hati Aldo, ada sesuatu yang berubah. Perasaan yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya, siap menunggu waktu yang tepat untuk diungkapkan, sementara Naira tetap menjadi pusat perhatian dan kekaguman yang diam-diam membuatnya terpikat. Cinta yang terselubung. Hari itu kafe terasa lebih hangat dari biasanya. Naira Putri menyiapkan minuman dengan cekatan. Senyum ramahnya tetap tersaji untuk setiap pelanggan. Di sisi lain, Aldo Pratama duduk di pojok, menatap gadis itu dengan pandangan yang berbeda. Pandangan yang lebih dalam dan sulit ia sembunyikan. Sejak pertengkaran, hujan malam, dan momen-momen kecil yang mereka lewati bersama, sesuatu mulai berubah. Kedua hati yang awalnya tampak bertolak belakang, sombong dan mandiri, ceria dan tulus, perlahan mulai memahami perasaan masing-masing. Aldo menghela napas panjang saat melihat Naira tertawa kecil menanggapi komentar salah satu staf. "Kenapa aku merasa senang setiap kali dia tersenyum padaku?" gumamnya dalam hati. "Ini bukan benci. Aku menyukainya." Di sisi Naira,
Perasaan serupa muncul. Setiap kali Aldo menatapnya atau menolongnya tanpa banyak bicara, hatinya terasa hangat. Ia tersenyum tipis saat mengingat cara Aldo diam-diam memperhatikannya, membantu tanpa mengaku, dan tetap bersikap dingin di depan orang lain. Benci? Aku menyukainya, pikir Naira, menahan detak jantungnya yang cepat. Mereka berdua, meski tetap menjaga sikap masing-masing, mulai sadar bahwa seluruh pertengkaran, ketegangan, dan sikap sombong hanyalah topeng. Topeng itu menutupi rasa kagum, perhatian, dan ketertarikan yang sejak lama tumbuh diam-diam. Saat Aldo berdiri untuk memeriksa mesin espresso, ia sengaja menatap Naira dari jauh, menahan senyum yang nyaris terpancar. Naira membalas pandangan itu dengan senyum lembut. Tidak terlalu panjang, tapi cukup untuk membuat hati Aldo bergetar. Jadi selama ini, semua yang kurasakan hanyalah cinta yang terselubung, bisik Aldo dalam hati. Dan aku juga tidak bisa menyangkalnya lagi, batin Naira, menatap Aldo sambil menata gelas di counter. Momen itu, sederhana namun penuh makna, menandai perubahan besar dalam hubungan mereka. Dari benci menjadi penasaran, dari penasaran menjadi kagum, dan kini dari kagum menjadi cinta yang terselubung, cinta yang perlahan mulai menemukan jalannya. Meski masih diselimuti sikap dingin dan sombong yang membuat segalanya terasa lebih menegangkan dan indah. Kecemburuan. Sore itu, kafe sedang agak ramai. Naira Putri tengah menyiapkan latte art dengan konsentrasi penuh ketika matanya tak sengaja menangkap pemandangan yang membuat dadanya berdebar. Di ujung kafe, Aldo Pratama tampak sedang berbicara dengan seorang wanita pengunjung yang baru datang. Suara mereka rendah, tapi gestur hangat Aldo, senyum tipis, pandangan perhatian, dan cara ia mencondongkan badan sedikit, membuat Naira merasa tidak nyaman. Kenapa aku merasa panas sekarang? Pikir Naira, menahan napas sebentar. Detak jantungnya meningkat. Rasa cemburu yang tak pernah ia sadari muncul begitu saja. Ia menatap Aldo lebih lama dari yang seharusnya, mencoba menenangkan diri, namun matanya sulit lepas. Aldo, yang sedang berbicara ringan dengan wanita itu tentang menu spesial kafe, tidak menyadari tatapan Naira dari kejauhan. Namun, ketika Naira memutuskan untuk menghampirinya dengan senyum profesional, Aldo melihat ada kilatan aneh di matanya. Panik kecil, gelisah, dan cemburu? Ah, ini hanya perasaanku yang terlalu sensitif, batin Aldo, mencoba menenangkan diri. Namun hatinya tidak bisa bohong. Ia merasakan sesuatu yang baru, rasa ingin memiliki, rasa cemburu yang muncul karena tidak ingin orang lain terlalu dekat dengan Naira. Naira, di sisi lain, menahan senyum yang canggung sambil menanyakan apakah Aldo membutuhkan bantuan. Suaranya tetap ramah, tapi ada sedikit tegang. Aldo menoleh, tersenyum tipis, dan berkata dengan nada dingin, "Tidak perlu, aku bisa sendiri." Namun, di dalam hati, keduanya sama-sama merasa canggung. Naira sadar bahwa ia tidak ingin Aldo terlalu dekat dengan wanita lain, dan Aldo sadar bahwa ia tidak ingin melihat Naira tersenyum untuk orang lain selain dirinya sendiri. Momen itu, sederhana namun tajam, menjadi pengingat bagi mereka bahwa perasaan yang selama ini terselubung, cinta yang pura-pura tersembunyi di balik sikap sombong dan profesional, mulai menguasai hati. Cemburu, rasa ingin memiliki, dan ketertarikan semakin sulit disembunyikan, menyiapkan panggung untuk pengakuan yang lebih nyata di hari-hari berikutnya. Aldo menyadari segalanya. Malam itu, kafe sudah hampir kosong. Lampu-lampu hangat memantul di meja kayu. Aroma kopi masih terasa lembut di udara. Aldo Pratama duduk di pojok, menatap Naira Putri yang tengah membereskan peralatan terakhir. Hatinya terasa kacau. Semua momen, tawa ringan, senyum hangat, pertengkaran, bahkan cemburu kecil yang ia rasakan tadi, muncul berulang di pikirannya. Ia menarik napas panjang, meneguk kopi hitamnya, dan menatap Naira dari jauh. "Sudah, cukup," gumam Aldo dalam hati. "Aku tidak bisa lagi menipu diri sendiri. Aku,
Jatuh cinta padanya. Benar-benar. Cinta mati. Ia menutup mata sejenak, membiarkan pengakuan itu mengalir. Semua sikap sombong, cuek, dan dingin yang selama ini ia tunjukkan hanyalah topeng. Topeng untuk melindungi hatinya sendiri, untuk menutupi perasaan yang sebenarnya terlalu besar untuk ia akui. Naira, yang sedang menata cangkir, sesekali menoleh ke arah Aldo. Tanpa ia sadari, mata Aldo menatapnya dengan intens, berbeda dari biasanya. Ada kekaguman, rasa ingin dekat, dan kelembutan yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun sebelumnya. Aldo menghela napas panjang, mengaku dalam hati, "Aku tidak hanya kagum padanya. Aku tidak hanya ingin memperhatikannya. Aku ingin melindungi, ingin membuatnya tersenyum, ingin menjadi yang selalu ada untuknya. Aku benar-benar jatuh cinta padanya." Hatinya bergetar saat Naira tersenyum tipis padanya, pura-pura sibuk menata meja. Perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Aldo sadar bahwa ia harus segera menghadapi kenyataan. Cintanya pada Naira bukan sekadar perasaan sementara, tapi sesuatu yang dalam, tulus, dan tak bisa ia sembunyikan lagi. Malam itu, di balik cahaya hangat kafe dan aroma kopi yang menenangkan, Aldo menutup mata sejenak, membiarkan dirinya merasakan semua emosi yang selama ini ia sembunyikan. Ia menyadari satu hal yang pasti, Naira Putri telah menaklukkan hatinya sepenuhnya, dan ia tak mau lagi pura-pura benci. Pertemuan emosional. Malam itu, kafe sepi, hanya lampu-lampu hangat yang memantul di kaca dan aroma kopi yang lembut di udara. Naira Putri tengah menutup beberapa meja, memastikan semuanya rapi sebelum pulang. Aldo Pratama duduk di pojok, menatapnya dengan pandangan yang tak bisa lagi disembunyikan. Naira menoleh, menangkap tatapan itu. Detik itu, waktu seolah berhenti. Hati mereka berdebar kencang. Ketegangan yang selama ini terselubung berubah menjadi sesuatu yang tak terbendung. "Pak Aldo, ada yang ingin Anda katakan?" Suara Naira lembut, sedikit gemetar, tapi tetap menahan perasaan yang ia rasakan. Aldo menatap mata Naira lebih lama dari yang seharusnya. Napasnya tertahan. Hatinya mengatakan satu hal yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. "Naira, aku tidak bisa pura-pura benci lagi. Aku jatuh cinta padamu," ucap Aldo dengan suara tegas namun bergetar. Naira terkejut, matanya membesar. Tapi ada senyum tipis yang muncul, menandakan ia juga merasakan hal yang sama. "Pak Aldo, aku juga," jawab Naira perlahan, menahan napas, hatinya bergetar karena pengakuan itu. Hening sejenak memenuhi kafe. Kedua hati yang selama ini bertahan di balik sikap sombong dan profesional akhirnya bertemu. Tanpa perlu kata-kata panjang, tatapan mereka penuh makna, hangat dan tulus. Aldo melangkah mendekat, hati-hati, seolah takut mengagetkan Naira. Naira menunduk sedikit, tersenyum malu, tapi tidak mundur. Chemistry yang selama ini berkembang kini meledak menjadi keintiman emosional yang tak bisa diabaikan. Malam itu, di tengah aroma kopi dan cahaya lampu hangat, ketegangan berubah menjadi pengakuan. Dari benci pura-pura, pertengkaran, cemburu, dan diam-diam memperhatikan, mereka kini bisa saling menatap tanpa topeng. Cinta yang terselubung akhirnya muncul ke permukaan, tulus dan nyata. Pengakuan cinta. Malam itu, kafe sudah tenang. Lampu hangat memantul di meja kayu. Aroma kopi masih menebar lembut, dan suasana begitu intim. Naira Putri sedang membereskan beberapa cangkir ketika Aldo Pratama menatapnya dari jauh. "Naira, boleh aku bicara sebentar?" Suara Aldo terdengar serius, tapi ada kelembutan yang jarang terlihat di matanya. Naira menoleh, menatap Aldo. Detik itu, hatinya berdetak lebih cepat. Ia mengangguk, tersenyum tipis, sedikit gugup. "Tentu, Pak Aldo." Aldo melangkah mendekat, menatap mata Naira dengan intens. Napasnya bergetar sedikit, tapi kata-kata yang ingin ia ucapkan tak bisa lagi ditahan. "Naira,
Selama ini aku pura-pura sombong, pura-pura cuek, bahkan kadang menegurmu keras. Tapi, semua itu hanyalah topeng. Sebenarnya, aku jatuh cinta padamu. Aku benar-benar mencintaimu. Hening sejenak. Naira menatap Aldo. Matanya berbinar. Hatinya bergetar. Dan senyum hangatnya muncul perlahan. Pak Aldo, aku juga mencintaimu. Jawab Naira dengan lembut. Menahan detak jantung yang cepat. Aldo tersenyum tipis. Napasnya lega. Jadi, aku tidak salah merasakan semuanya selama ini. Gumamnya pelan. Lalu menatap Naira lebih dekat. Naira tersipu. Tapi tidak mundur. Mereka berdiri berhadapan. Atmosfer di kafe begitu hangat dan penuh emosi. Semua ketegangan, cemburu, dan diam-diam memperhatikan kini berubah menjadi cinta yang tulus dan nyata. Aldo melangkah lebih dekat. Mengambil tangan Naira dengan lembut. Aku berjanji, aku akan selalu melindungimu, membuatmu tersenyum, dan selalu ada di sampingmu. Ucapnya dengan suara mantap. Naira menggenggam tangannya, tersenyum penuh kehangatan. Aku percaya padamu, Pak Aldo. Jawabnya, hatinya penuh kebahagiaan. Malam itu, di tengah aroma kopi dan cahaya lampu hangat, cinta yang selama ini terselubung akhirnya terungkap sepenuhnya. Bos sombong dan barista ceria kini berdiri bersama, tulus dan bahagia, memulai bab baru dalam kisah mereka, bab yang dipenuhi cinta dan kebahagiaan. Akhir bahagia. Pagi itu, kafe milik Aldo Pratama tampak lebih cerah dari biasanya. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar, memantul di meja kayu dan peralatan kopi, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Naira Putri sudah sibuk menyiapkan espresso dan cappuccino. Senyum ramahnya terpancar seperti biasa. Di sisi lain, Aldo duduk di mejanya, menatap Naira dengan pandangan lembut. Tidak ada lagi sikap sombong atau dingin yang menutupi hatinya. Kini ia berdiri di samping Naira, siap membantu setiap saat, dan berbagi tawa ringan saat mereka bekerja bersama. Hari demi hari, mereka menjalani rutinitas di kafe dengan bahagia. Naira tetap cekatan dan tulus. Aldo tetap perfeksionis tapi kini selalu memberikan perhatian hangat. Mereka saling mendukung, saling memahami, dan menghargai satu sama lain, bukan lagi sebagai bos dan barista, tapi sebagai pasangan yang saling mencintai. Latte ini untuk tamu VIP, ya, kata Naira sambil tersenyum. Aldo menatapnya, tersenyum tipis. Aku akan membantu, biar lebih cepat, jawabnya, lalu berdiri di samping Naira, menyiapkan cangkir bersama-sama. Senyum mereka bertemu, dan dunia di sekitar mereka terasa seperti berhenti sejenak. Hangat, tenang, dan penuh cinta. Momen-momen kecil, menata meja, menyeduh kopi, bercanda ringan di antara tumpukan cangkir. Semua kini menjadi kenangan manis yang mengikat mereka lebih erat. Dari awal hubungan yang tampak seperti benci pura-pura, kini cinta sejati telah muncul, tulus dan tanpa topeng. Di akhir hari, ketika kafe sepi dan lampu-lampu mulai redup, Aldo meraih tangan Naira, menatap matanya dengan lembut. Aku bersyukur kita bertemu. Naira, semua yang kita lewati, membuatku mencintaimu lebih dari sebelumnya. Naira tersenyum, menekankan genggaman tangannya. Aku juga, Aldo. Aku senang kita bisa bersama, menjalani semuanya, tanpa lagi pura-pura. Malam itu, di kafe yang menjadi saksi perjalanan mereka, Aldo dan Naira berdiri berdampingan. Dari benci pura-pura hingga cemburu, pertengkaran, diam-diam memperhatikan, hingga pengakuan cinta, semua berakhir dengan kebahagiaan. Mereka bukan hanya pasangan, tapi juga partner dalam hidup dan pekerjaan, menatap masa depan dengan hati penuh cinta sejati.